Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi. Khususan ila Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsyabandi Ahmad Al-Badawi Ahmad Al-Rifai wa ila ruhi Sayyidi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin Asyuyuti wa ila ruhi arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina masyayikhina muallimina fiddin wa ila mufassirin al-mu'tabarin talabah wa talibat mahat atau jati suka syai'un lillah lahum minal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina sa'tamene wong akeh yashtaruna kang amrih ganti sopo alladzina yastabdiluna tegese amrih ganti sopo alladzina bi ahdillahi kelawan janjine Gusti Allah ilaihim marang ahlu kitab fil imani ing dalem iman bin nabi kelawan nabi wa adail amanati lan nekani amanah wa aimanihim lan supotone ahlu kitab alfihim tegese supotone ahlu kitab kelawan Gusti Allah Ta'ala kadibina hale piro-piro wong kang goro samanan ing rega kolilan kang setitik minat dunya saking dunya iku ulaika utawi mengkono-mengkono ahlu kitab ikulah khalaqa ahlu kitab sing alladzina yashtarun ya alladzina ikulah khalaqa ora ana dum-duman iku maujud nasiba tegese dum-duman iku maujud lahum kedue alladzina fil akhirati ing dalem akhirat fil akhirati ing dalem alam akhirat wala yukallimu lan ora dawuhi sinten Allah wala yukallimu lan ora dawuhi ing alladzina hum ing alladzina sinten Allahu Gusti Allah ghadaban karena bendu alaihi mengatasi alladzina walayan dunulan olan ningali
sinten Allah ilaihim marang alladzina yarhamu tegese ora melasi sinten Allahum ing alladzina yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wala yuzakki lan orang bersihake sinten Allah him ing alladzina yutahiruhum tegese ngresiki sinten Allahum ing alladzina walau niku tetep kedue alladzina adabun utawi siksa alimun kang nglarakake muklimun tegese nglarakake wa inna minhum ilahuna wallahu a'lam bissawab. Perhatikan ngaji jangan ngantuk. Dibuka ayat piro wingi sing wis terangno ayat piro? 70. Qul innal huda hudallah. Ayat piro iku qul innal huda hudallah? 72. Ya. Perhatikan ayat 72 diwaca bareng-bareng. A'udzubillah. Pada ayat ini Allah memberi kabar kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tipu muslihat atau rekayasa daripada orang-orang siapa? Siapa? Ahlu kitab. Jadi ahlu kitab itu pura-pura, nggak ahlu kitab semuanya, tapi ta'ifatun. Jadi sebagian dari ahlu kitab itu ada yang pura-pura masuk Islam. Mereka menyerupai orang munafik ya, masuk Islam tapi di hatinya sebenarnya ingin menjerumuskan orang Islam. Mereka masuk wajhan nahar. Wajah itu apa? Kalau kamu lagi ngobrol sama orang, yang kamu lihat apanya? Wajahnya. Ono sing delok sikile ono. Normalnya orang kalau berbicara itu saling memandang wajahnya. Karena wajah itu apa? Anggota tubuh mewakili daripada anggota tubuh. Kalau di dalam ayat ini wajhan nahar berarti permulaan siang. Apa permulaan siang itu? Pagi hari mereka masuk Islam, mengaku iman. Wakfuru akhirahu, tapi di akhir siang, akhirnya siang itu apa? Sore hari itu mereka kafir. Maksudnya mereka itu pura-pura masuk Islam dalam waktu yang sebentar, pura-pura mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mencari celah-celahnya orang mukmin, mencari kekurangan Islam. Akhirnya mereka mengkabarkan dirinya, saya itu sudah tahu kok, saya sudah pernah masuk Islam. Ternyata Islam itu mengajarkan teroris. Mengajarkan apa? Teroris. Disebut ayat-ayat itu sepotong-potong, ayat-ayatnya dipotong.
dia masuk Islam itu tujuannya cuma menjelek-jelekan agama Islam supaya pemeluk Islam ini sama-sama ragu, apa? Mereka ragu. Akhirnya mereka punya cita-cita la'allahum yarji'un, supaya orang-orang yang baru-baru mu'allaf itu kembali lagi ke agama mereka yang Nasrani, kembali Nasrani, yang menyembah berhala kembali kepada menyembah berhala. Jadi mereka itu punya tipu muslihat seperti itu. Itu Allah Ta'ala mengkabari kepada Kanjeng Nabi. Tidak hanya pada waktu Nabi tok, sekarang juga banyak orang seperti itu ya. Banyak. Jadi pura-pura mu'alaf, setelah itu dia murtad lagi terus bikin konten. Bikin apa? Kontennya isinya itu menjelek-jelekan agama Islam. Banyak sekarang itu seperti itu. Jadi kita itu nggak usah gampang kaget, karena dulu mulai Rasulullah sampai zaman terus sekarang itu orang-orang yang seperti itu tetap ada, akan bermunculan. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Setelah Nabi dikabari sama Allah seperti itu, kamu itu gak usah bimbang Muhammad ya. Karena hidayah itu sudah aku tulis, sudah aku tentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Hidayah itu milik Allah ya. Awak dewe ini ketika duduk di antara dua sujud itu ya muni supaya ada 7 doa di dalamnya, itu termasuk kita minta hidayah. Apa itu doa? Rabbi ufir war terus wa'fu anni. Apa artinya itu? Rabbi ufirli, ampuni, terus warhamni, kasihilah, warhamni wajburni. Apa ujburni apa? Ya Allah kuasailah jangan sampai aku ini dikuasai setan, jangan sampai aku ini dikuasai hawa nafsu. Itu maknanya wajburni, mujbir, paksalah aku supaya aku ini bisa taat, bisa soleh, bisa mencapai cita-cita ridho kepada Allah. Gusti Allah ridho, makhluknya ridho. Wajburni, terus warfa'ni, angkatlah. Langsung diangkat apa nih? Derajat. Warfa'ni, terus warzukni apa? Hah? Warzukni apa? Kasihlah aku kira rezeki. Pas warzukni di fasih-fasihna barang wahdini lemas ya. Padahal hidayah itu nikmat yang paling utama ya. Nikmat iman karo Islam itu, seluruh nikmat nang dunia itu digabungno, itu tidak ada yang menandingi karo nikmat hidayah. Itu sebab awake dhewe iso selamat dunyane, selamat akhirate. Iku sing turu tangene. Aja turu ngaji, jangan tidur. Tangannya diangkat, kabeh ayo tangannya diangkat sama ini. Tes sadar apa ora? Siji ae siji. Nah, iki tes telinga, jadi mendengar itu lebih utama daripada melihat ya. Lek bukaan, lek aku ngomong tutupan ya. Paham? Buka, tutup, buka, tutup. Oh, misalnya ini ngantuk itu. Ayo bisa mana ya? Tutup, buka. Nah, ini ngantuk, gak sadar. Nah, saya ini kabeh megang dagu. Hah? Dagu nang ndi?
Nah, ini berarti makanya yang jenenge mendengarkan itu lebih penting daripada memperhatikan lebih penting lagi daripada akeh wong ngerungokno tapi tidak memperhatikan. Memahami lebih penting daripada akeh wong bocah kaya-kaya ngerungokno kaya-kaya paham ning takoni ora paham. Jadi awak dhewe ngaji harus fokus, kudu sadar. Aja mbayangke sing liya-liya. Sing ngantuk apa ora? Innal huda hudallah yu'ti ahadun apa mau ayyuta ahadun mislama utitum au yuhajjukum inda rabbikum. Seseorang itu akan diberi hidayah seperti apa? Seperti kamu, itu terserah Allah. Ya. Atau bahkan ada yang au yuhajjukum, orang itu seperti ahlu kitab itu sudah tahu kebenaran tapi dia terus didebat. Ngerti lek Al-Quran itu diceritakan di Injil, Nabi Muhammad diceritakan di tapi dia masih berusaha au yuhajjukum, mendebat para nabi-nabinya ya. Inda rabbikum, bahkan itu disaksikan oleh Allah. Wong itu ya macam-macam ketika menanggapi Al-Quran ini ya. Makanya wong lek wis dikai hidayah itu pertahankan. Kita itu harus memelihara apa yang sudah diberikan kepada Allah memberikan kepada kita itu berupa hidayah, kita pertahankan. Carane piye? Carane menguatkan iman, yakin kita ini supaya kuat itu ya terus ngaji. Karena uang itu lek suwe orang ngaji. Awakmu ben misalnya wis lulus nang omah itu kadang mutolaah kitab itu wis aras-arasen. Wis tuwuk aku biyen nang pondok ngaji 6 tahun. Saiki aku tak leyeh-leyeh 6 tahun. Aku tak turu 6 tahun. Kadang ada berarti nang omah kelopo ora lapo. Jangan seperti itu. Kalau kamu utek ya, otak kita, hati kita kok ora diisi zikir, ora diisi ilmu, itu akhirnya ya kosong melompong. Tapi ilmu itu al ilmu kasaid, ilmu itu seperti hewan buruan. Ini dawuh Imam Syah, ilmu itu laksana hewan buruan. Hewan buruan lah sifatnya lek gak dicancang langsung melesat ucul, ya bara. Kamu harus mentalinya dengan murojaah, hafalanmu kamu sebulan aja ora buka Al-Quran, ora murojaah, ora deres, ya suwe-suwe hilang. Sama kalau kita ilmu kok nggak kita dikasih hati, kasih akal, nggak diisi dengan ilmu, akhirnya ya utakmu larang. Utak ya apa? Larang. Ora tahu digawe ya larang, mobil ora tahu digawe. Utak sing nganggur iku larang. Bedane utak karo sesuatu yang dipakai itu kan gitu. Utak itu kebalikannya, kalau nggak pernah diasah itu akhirnya menjadi bodoh ya. Tapi utak kok diasah dengan hafalan, dengan menulis, dengan mutolaah, dengan banyak membaca, itu tambah landep, tambah landep. Innal huda hudallah ya. Innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Kemudian Allah Ta'ala meyakinkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya anugerah itu di tangan Allah. Kekuasaannya Allah itu memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendaki. Hidayah merupakan orang-orang yang dikehendaki Gusti. Anugerah juga seperti itu.
Nah terus piye awak dhewe ya kudu ndonga, kudu njaluk nang Gusti. Dadi awak dhewe duwe penuwunan niku aja sampai leren leh ndu. Kamu punya penuwunan dunya utawa penuwunan babakan akhirat kabeh itu terus harus dipanjatkan. Ana sing dipanjatkan apa dikabulkan itu seminggu wis kabul dungane. Ana sing setahun baru kabul. Sing penting jangan putus asa untuk berdoa. Kanjeng Nabi Ibrahim wae pengen duwe anak mujahadai pirang tahun? 80 pira? 80 tahun. Nah potongane kaya kowe sing dudu nabi ya dudu wali disebatani 5 tahun ya wis alhamdulillah Nabi Ibrahim 80 tahun. Kita misalkan pengen ya Allah jangan paringi kula niki dados wong sing sabar. Ya. Sabar itu perlu apa ora? Nah itu njaluk. Jadi yang njaluk aja duwe tak njaluk. Sing dijaluk iku akhlak sing nabi. Awakmu angel ikhlas misalkan. Ya Allah panjenengan paringi kula niki sifat lalu awakmu sambatan misalnya pilih. Ya Allah kula niki nyuwun akhlak syukur napa? Sifat perlu dijaluk. Sifat syukur dijaluk, sifat nerima dijaluk. Jadi yang kita minta bukan urusan dunia tok, tapi urusan-urusan yang bisa menyelamatkan kita dari dunia ini, di akhirat selamat, nang dunia ini ya selamat. Nah itu bekal sing mau meneh ilmu sing manfaat. Ya Allah kula nyuwun parek teng jenengan ya Allah. Itu harus diminta itu. Orang-orang pilihan ketika dia dipilih layak untuk Allah pilih ya. Ikhtiar kita itu piye carane Gusti Allah ridho nang awake dhewe. Mari ngono wis ora usah mikir karomah, tidak usah mikir anugerah. Kalau kamu orang yang layak mendapat anugerah, Allah menurunkan anugerah. Kayak para wali-wali itu kira-kira layak apa ora mendapatkan anugerah? Nabi-nabi layak enggak mendapatkan anugerah? Awak dhewe nyontoh dia suri tauladan kaya Kanjeng Nabi sing akhlake luar biasa kita tiru. Jadi caranya awak dhewe supaya jadi orang pilihannya Gusti Allah ya apa? Kita tingkatkan iman ki, tingkatkan ilmu ki, Islam ki, takwa ki. Nah, kabeh ditingkatno. Tingkatkan kesolihan, lek wedok kesolihahan. Nah, iku ditingkatkan lek pengen entuk anugrahe Gusti. Ono. Biyen iku ono jenenge apa? Asyeh apa itu? Ada seorang waliullah namanya Al-Asom, punya gelar Al-Asom. Siapa? Al-Asom. Asom itu artinya budek, apa? Budek ya. Namanya bukan Al-Asom, tapi julukannya Al-Asom. Beliau itu diangkat wali gara-gara pura-pura budek. Pura-pura apa? Budek. Budek itu apa? Tuli. Ya. Suatu ketika sang wali ini itu kesehariannya adalah jaga toko. Jaga apa? Jaga toko. Imam Al-Asom ini punya toko. Suatu ketika pas jaga toko itu ada cewek cantik, rawan cantik ya. Iku gak sengaja kepentut. Apa? Kepentut. Ngentut karo kepentut itu munine padha apa beda? Hah? Apa? Loh, ngentut karo kepentut munine iku padha apa beda? Ya padha ya, padha tut ngono ae. Cuma sing siji gak sengaja, sing siji sengaja.
kate tuku kok malah kepentut. Akhirnya Al-Asam iki ngerti, ya Allah, iki lek misale aku kerungu, iki pasti cewek iki bakal wirang, bakal apa? Isin, ya ora. Aku tak pura-pura budek jekne aipe sedulurku iki, jekne bocah iku seneng. Nah, akhirnya pas nang apa Pak Asom niku mau, Pak Asom niki kula tumbas napa niki regane pinten? Tumbas napa, Mbak? Tumbas sabun niki pinten? Apa cebok? Niki sabun, oh piring. Dia pura-pura budak. Tolong sampean tulis saya, aku gak kerungu. Dia pura-pura budak itu demi apa? Supaya pelanggannya tidak malu. Cuma gara-gara itu Allah itu menjadi ridho, diangkat menjadi waliullah. Kalau wae dhewe ya boleh ana kancane ngendut. Saling fitnah ya. Tuduh-tuduhan. Nah iki mau saking bungae sampai njogo dhek iku bertahan. Dadi wong budek sampai sing wedok iki mati. Berarti pura-pura budek kira-kira pirang-pirang tahun. Kuatir dhek iku saking njogo aib si perempuan ini. Begitu dia itu kedengar kabar kalau orang wanita ini meninggal, dia langsung normal kembali. Ya. Berarti bertahun-tahun dia pura-pura budek. Soalnya misalkan ketahuan Asom itu pura-pura, akhirnya dia ya ketahuan kalau misalkan dia pura-pura bertahun-tahun itu dia itu pura-pura budek demi menjaga supaya wanita ini nggak malu. Barang ngono akhirnya metu cewek mau tekok toko iku wis alhamdulillah ternyata budek. Saiki tak tokno kabeh tutu. Iku mau kepentut sik gorong lega. Ya. Jadi seperti itu. Nah, menjaga seperti itu berat apa tidak kira-kira? Pura-pura budek setahun nih. Berat apa enggak? Berat. Makanya orang-orang wali-wali itu sudah teruji kesabarannya. Akhirnya mereka layak mendapatkan anugerah dari Allah. Kayak ceritanya Nabi Sulaiman. Ini kan aku cerita Nabi Sulaiman burung tutup. Nah, Nabi Sulaiman itu suatu ketika, karena Nabi Sulaiman raja besar di masanya itu. Kerajaannya itu Allah, kata Allah di Al-Quran, tidak ada yang menandinginya sampai Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya presiden juga raja, tapi kerajaannya sik kalah karo Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena Nabi Muhammad itu menjaga supaya beliau itu tidak seperti Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu dinas karo Al-Quran, kekayaannya tidak melebihi siapapun sebelum atau setelahnya Nabi Sulaiman. Karena Nabi itu menjaga itu supaya memang satu-satunya Nabi yang paling kaya, yang kekuasaannya itu menjangkau makhluk, jin, manusia, angin, setan pun ya. Setan nang zamannya Nabi Sulaiman ya, iku taat karo Nabi Sulaiman. Orang kayak setan-setan zaman saiki, awakmu jejarmu setane akeh dong budoi. Tapi nang zamannya Nabi Sulaiman tunduk kabeh ya. Setan pun tunduk. Gak cuma setan tok, semut, binatang paling kecil sampai paling besar jenenge ono iwak nun. Iwak apa? Iwak nun itu biar diceritakan gedene sak gunung ya. Paus terbesar itu jenenge iwak nun itu biar itu Nabi Sulaiman pernah ngadakno syukuran ya. Sing diundang itu seluruh penduduk bumi, nah, termasuk iwak nun ya. Dan Nabi Sulaiman mengundang kabeh ya, sajian macam-macam, panganan macam-macam, ono kambing guling, ono apa jenenge unta guling. Iku kabeh diundang. Nah, sakjroning diundang iku nun teko dhisik. Iwak nun itu. Iwak nun datang karena acaranya ini
apa tepi pantai. Iwak nun teko dhisik melahap semua apa? Semua sajian yang akan di gara-gara iwak nun ini akhirnya gak sida bacaan Nabi Sulaiman. Bacaan diundur gara-gara iwak nun ini. Iwak nun itu ikan yang besar, gak tahu sekarang masih hidup apa enggak, tinggalin di mana itu. Nah, Nabi Sulaiman ini mengirim surat ke siapa? Ratu Bilqis yang memiliki gelar siapa kemarin? Amiratus Saba. Amiratus Saba itu maknane ratu negeri Saba, saiki ya Yaman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu awal suratnya itu kayak gitu, diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Aku mengawali surat ini dengan menyebut asma Allah. Aku mengajak wahai ratu untuk kamu itu tunduk dalam kerajaanku dan masuk Islam. Karena Nabi Sulaiman kondang kejayaannya, si ratu ini langsung takluk. Mereka berbondong-bondong menuju kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Terdengar kabar kalau rombongan Ratu Bilqis itu berangkat ke mana? Palestina. Nabi Sulaiman ini punya ide untuk memindahkan kerajaannya Ratu dipindahkan di Palestina. Akhirnya memanggil seluruh rakyatnya, rakyatku, siapa di antara kamu yang bisa cepat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sampai ke Palestina? Nanggono ana jin ifrit sing pertama. Jin ifrit itu setan, golongannya setan aja sampai tunduk nang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum kamu itu bangkit dari tempat dudukmu. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Kemudian ada lagi namanya Asif bin Barkhiyah. Siapa? Seorang waliullah jenenge Asif bin Barkhiyah. Nabi Sulaiman, saya daftar. Aku bisa dengan kekuasaan Allah, aku bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum kamu berkedip. Kamu berkedip membuka mata itu langsung celik kerajaan Ratu Bilqis pindah. Nah, akhirnya Asif bin Barkhiyah ini yang dipilih. Siapa namanya? Asif bin Barkhiyah dipilih untuk memindahkan. Sekejap ketika Nabi Sulaiman melek, itu langsung nang jejere. Karena Nabi Sulaiman pengen gawe kejutan nanggone Ratu Bilqis bingung, ini kerajaan kok kerajaanku. Datang ke situ. Nah di situ yang kita garis bawah ini adalah si Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini merupakan orang-orang yang dikaruniai Allah. Dia itu adalah diceritakan orang yang menguasai Alkitab. Orang yang menguasai. Jadi diterangkan di dalam Al-Quran itu surat apa? Sing cerita karo Nabi Sulaiman itu. Nah, Isra. Surat apa? An-Naml. Nah, surat An-Naml itu. Dikatakan beliau itu orang yang tahu isi dari Alkitab. Awakmu lek iso nguasai Quran iki, pondok iki ya iso pindah pisan. Kaya Asif bin Barkhiyah. Maksudnya apa? Ilmu tentang Alkitab itu ilmu tentang memahami bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, karena dia itu memindahkan itu dengan atas nama Gusti, atas nama izin Allah. Wali-wali itu semuanya bilang Allahu Akbar sama seperti ucapanmu, tapi mereka itu keyakinannya yang luar biasa. Makanya awak dhewe lek wiridan ya, lek ndonga itu kudu duwe keimanan, kemantepan yang luar. Man lam ya'taqid lam yan, wong kok ora mantep
jarine Imriti apa? Man lam yaktakid lam yantafi. Wong donga tapi kok atine keluyuran, ora mantep, ya tidak menimbuahkan manfaat. Ilahuna Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.